Penyedia jasa layanan transportasi berbasis aplikasi Gojek meluncurkan program swadaya. Dengan program ini, mitra pengemudi Gojek bisa melakukan cicilan untuk mendapatkan akses kepemilikan rumah. Sederhananya bisa punya rumah sendiri, kemudian bisa juga berangkat umroh, sehingga juga bisa menunaikan ibadah haji. Dalam menopang programnya, pada 9 Mei 2017, Gojek menandatangani kerjasama dengan 3 bank, yaitu BTN, Permata Bank Syariah, dan BNI Syariah. Dari program swadaya ini, tawaran kepemilikan rumah paling menarik ditawarkan. Para mitra Gojek saat ini bisa memiliki rumah hanya dengan DP 1%, serta bunga 5% dan tetap selama 20 tahun. Para mitra harus menyisihkan Rp42.000 setiap hari untuk bisa mengikuti program ini. Rumah murah ternyata bukan mimpi dan tidak perlu jadi polemik berkepanjangan akibat kampanye pilkada. Sudah di depan mata rumah murah. Bagi 972, hampir 1.000 mitra Gojek yang sudah lolos proses Bank Indonesia Checking dalam proses pemberian kredit kepemilikan rumah ataupun KPR rumah murah. Rumah seharga Rp141 juta siap menjadi milik pengemudi ojek online dengan uang muka hanya 1% saja. Dan tentunya suku bunganya rendah, hanya 5%, flat selama 20 tahun. Sesungguhnya bagaimana cara bisnis startup bisa memberikan kesempatan memiliki rumah dengan cicilan hanya 40 ribuan sehari? Saat ini kita sudah terhubung melalui saluran telepon dengan Vice President Swadaya Gojek, sudah ada Ardelia Apti. Mbak Ardelia, halo selamat sore. Selamat sore, Mbak. Mbak Ardelia Apti ini menarik sekali ya, karena belakangan kan kita ramai sekali. Bisa nggak sih rumah murah DP 0 rupiah, DP murah 0% gitu. Ternyata Gojek udah sambil lalu jalan ya. Bisa Ya. tidak Anda ceritakan skemanya seperti apa, syaratnya seperti apa, sehingga pengemudi ataupun juga itu bapak-bapak ojek online kita itu bisa punya rumah tapak sendiri gitu loh. Iya, oke, terima kasih Mbak untuk pertanyaannya. Jadi basically di bawah program Swadaya ini kan kita ingin memberikan akses kepada driver kita untuk produk-produk perbankan seperti produk cicilan ya untuk mereka meraih mimpi-mimpinya nih. Tentunya terjadinya produk ini adalah juga hasil kerjasama yang erat dengan pihak bank sendiri, yaitu di sini adalah Bank BTN. Jadi sebenarnya apa sih syaratnya untuk driver bisa mendaftar? Awalnya adalah tentu kita pilih dari driver yang memang berprestasi, yang performanya baik, dan bisa dibuktikan juga bahwa kelakuannya baik dalam pekerjaannya sebagai mitra Gojek. Lalu kemudian driver ini kami undang untuk melalui proses seleksi yang memang sesuai dengan prosedur dari Bank BTN itu sendiri gitu. Dan untuk skemanya tadi seperti yang sudah dijelaskan di awal, jadi dari Gojek dengan teknologinya membantu untuk menyicil secara harian agar mitranya lebih ringan juga untuk membayar cicilan ini, dan dengan bunga yang tetap yaitu 5% selama potongannya yaitu selama 16 tahun kurang lebih. Baik, skema yang ditawarkan apakah skema FLPP yang memang disediakan oleh pemerintah begitu, Mbak Ardelia? Betul, betul. Jadi BTN memang juga sudah menjadi salah satu instrumen pemerintah ya untuk memberikan cicilan dari rumah dengan di bawah program FLPP ini. Apakah nanti sehari sekitar Rp42.000 secara otomatis dipotong dalam bank ataupun juga dalam rekening para pengemudi Gojek, kemudian per bulan disetorkan secara otomatis oleh pihak Gojek atau seperti apa Mbak Ardelia? Iya, betul. Kurang lebih seperti itu. Jadi kan kalau misalnya untuk Gojek di sini adalah kita penyedia teknologinya supaya meringankan cicilan. Jadi dengan teknologi kita bisa secara otomatis secara harian memotong dari wallet driver, dan kemudian kita yang akan membantu juga rekonsiliasi kepada perbankannya secara periodik untuk pentransferan ke akun rekening bank dari masing-masing driver. Artinya nanti dalam laporan rekening tabungan driver Gojek itu secara otomatis per bulan sudah tersisihkan. Begitu, Betul, terdebit betul, otomatis begitu ya. Baik, betul sekali. kemudian kan tadi 42.000 sehari, apakah itu dengan asumsi setiap hari artinya harus ngegojek gitu? Nggak boleh Iya, nggak jadi boleh absen? iya, jadi memang kalau untuk sistem cicilannya ini sendiri, kita memang cicilnya kan per hari ya Mbak. Jadi setiap hari kita akan melakukan percobaan pemotongan cicilan, tapi tentunya kita juga ada masa toleransi ya, seperti dengan produk kredit yang pada umumnya kan memang ada masa toleransi untuk berapa kali boleh misalnya mundur gitu hitungannya, yang udah disepakati dengan Bank BTN juga sih memang. Berapa hari boleh tidak ngegojek Mbak?
Kurang lebih sih kita toleransinya sekarang sekitar 1 bulan gitu ya, 1 sampai 3 bulan. Dengan itu berarti jenis kredit kelancaran yang berbeda-beda ya untuk masing-masing periodenya gitu. Baik, sekarang pertanyaan yang sangat awam Mbak Ardelia. Rumah seperti apa yang 141 juta rupiah, di mana posisinya? Iya, jadi kalau misalnya rumahnya memang kategori rumah sederhana tapi cukup luas ya Mbak, karena ada 2 kamar tidur di situ, ruang keluarga dan 1 kamar mandi. Lalu di situ juga nanti kita lokasinya ada di outer skirt Jakarta, jadi ada macam-macam sih, ada yang di Parung, ada yang di Ciputat dan macam-macam yang lainnya yang nanti akan terus bertambah juga sih seiring dengan berjalannya waktu. Tapi memang lokasi utamanya targetnya adalah outer skirt Jakarta, tapi yang tidak jauh dari akses untuk masuk Jakarta, jadi mitra Gojek bisa tetap nyaman dalam beraktivitas perekonomiannya juga. Apakah Gojek juga bekerja sama dengan developer-developer tertentu? Untuk developer dan lainnya itu kita percayakan kepada partner kita ya Bank BTN, karena kan untuk sebagai penyaluran produk FLPP dan sebagainya macamnya itu ada prosedur-prosedurnya tertentu, jadi itu dihandle oleh pihak partner kita. Oke, tapi apakah memungkinkan driver Gojek mengajukan rumah tertentu dengan angka yang tidak jauh berbeda dari 141 juta rupiah? Terserah pilih di mana, begitu Mbak? Belum sih Mbak, jadi sekarang kita memang terfokus, apalagi untuk pilot ini adalah dengan program bersama BTN dan developer-developer yang sudah berhasil digandeng bersama BTN untuk program swadaya. Baik, saya juga membaca ada juga program untuk renovasi rumah, karena biasanya 141 juta rupiah ada sedikit yang ingin direnovasi. 75 juta rupiah untuk satu rumah, benar demikian Mbak Ardelia? Kalau misalnya untuk program swadayanya sendiri sih kita hanya fokus untuk pembelian rumahnya saja Mbak. Jadi kalau misalnya mau program yang renovasi rumah itu sekarang belum di dalam skopnya program swadaya, tapi tentunya driver sebagai pemilik rumah bisa memproses itu secara langsung ke bank ya sebagai nasabah. Oh gitu, oke. Kemudian program swadaya ini apakah juga termasuk untuk keberangkatan umroh kemudian juga naik haji Mbak Ardelia? Iya, jadi salah satu yang kemarin kita launch dalam edisi inklusi keuangan swadaya adalah program tabungan haji dan tabungan umroh yang skemanya mirip. Jadi dari Gojek membantu untuk mengkoleksi hariannya, lalu kemudian bekerja sama dengan pihak bank untuk menabungkan uang ini dan kemudian mengantrikan untuk program haji dan umrohnya. Artinya sudah bisa dapat nomor antrian ya, begitu? Ada pagu-pagunya tertentu, jadi setelah berapa lama dan cicilan berapa banyak, baru kemudian bank akan memasukkan ke dalam nomor antrian untuk umroh dan haji. Ini menarik karena ini memudahkan. Bagaimana literasi perbankan juga dibantu oleh Gojek terhadap para pengemudinya. Benar demikian Mbak Ardelia? Anda membantu ke perbankannya? Betul, karena sekarang kita juga fokus utamanya di luar dari meningkatkan income utama dari driver, gimana sih caranya untuk dia bisa lebih sejahtera, dan salah satunya kita pikir adalah dengan literasi keuangan dan yang terpenting adalah financial planning. Jadi makanya di sini kenapa kita mau memfasilitasi cicilan yang sifatnya harian dan sebagainya macamnya, itu adalah sebagai usaha kita supaya driver itu belajar habit menabung, menyicil, dan intinya mengatur pengeluarannya dengan lebih baik sih Mbak. Kedepannya apa lagi yang akan dibidik oleh program swadaya Gojek selain rumah murah, naik umroh, kemudian naik haji Mbak Ardelia? Saya Iya, jadi penasaran. sebenarnya sebelum ketiga program ini kita juga sudah punya program yang lain ya, di antaranya ada program asuransi, lalu ada program cicilan kendaraan, lalu kita juga punya diskon-diskon untuk kebutuhan sehari-hari seperti retail dan bengkel. Tentunya di dalam grup-grup itu kita look forward untuk menambah lagi jumlah-jumlah partner dan merchant kita. Tapi untuk grup-grup lain ke depannya yang sedang kita eksplorasi juga, contohnya adalah untuk pendidikan, seperti tabungan pendidikan, beasiswa, dan lain-lainnya. Baik Mbak Ardelia, ini sedikit saja saya bergeser, tapi saya ingin pertanyakan apakah program swadaya Gojek ini terkait juga dengan informasi yang kami peroleh bahwa Gojek memperoleh gelontoran dana sekitar 16 triliun rupiah dari salah satu korporasi raksasa Tiongkok, Tencent Holdings? Oh enggak Mbak, ini nggak terkait dengan itu, karena memang untuk produk swadaya ini kita tidak melakukan charity ya, jadi kita memang juga tidak mengeluarkan dana charity untuk driver, tapi kita memberikan mereka akses ke produk-produk di mana mereka bisa empower themselves supaya mandiri untuk melakukan planning keuangan dan afford mimpi-mimpinya gitu. Jadi ini sama bukan sekali tidak ada program charity investasi di mana atau kita dana mengeluarkan dana kucuran gitu dari Gojek, jadi nggak terkait sih Mbak. Jadi program swadaya tidak
tidak ada mengeluarkan dana apapun dari Gojek. Demikian, Mbak Ardeli. Betul, iya, karena intinya adalah memberikan driver akses kepada program-program di mana mereka bisa secara mandiri, empowering themselves secara berswadaya, supaya mereka bisa mencapai mimpi-mimpinya dan meningkatkan kesejahteraannya dan keluarga. 972 driver, ke depan proyeksi Anda berapa lagi yang siap untuk masuk proses BI checking? Iya, jadi kita memang melakukan ini by batch. Jadi untuk batch berikutnya kita di angka batch pertama di angka 1.000. Kemungkinan besar batch berikutnya juga mungkin size-nya akan sekitar 1.000. Mungkin kita akan launch masih sekitar 2-3 bulan lagi ya, Mbak. Oke, Mbak Ardelia, ke depan misalnya, apabila ada pihak driver yang memutuskan kerjasama kemitraan dengan Gojek, akan seperti apa skema rumah murahnya? Atau misalkan yang paling buruk meninggal dunia, akan seperti apa proses itu berlangsung? Betul. Kalau misalnya untuk jika dia putus dari mitra Gojek, sebenarnya kan ini juga hubungan daripada mitra Gojek dengan bank adalah sebagai nasabah gitu, Mbak. Jadi program itu tetap bisa dijalankan, namun mengikuti dengan sistem yang dilakukan oleh perbankan biasa seperti nasabah biasa, which is berarti cicilannya lumrahnya adalah bulanan gitu. Jadi tidak lagi dicicil melalui sistem Gojek gitu, tapi bisa berlanjut seperti nasabah biasa. Dan kalau ada yang meninggal dunia gitu ya, Mbak, itu sesuai dengan prosedur dari banknya sendiri masing-masing. Jadi itu lumrahnya adalah dengan mengatur dengan ahli warisnya dan segala macam ya, karena ini juga adalah prosedur-prosedur yang sudah diisi dan informasikan driver ketika dia melakukan pendaftaran. Oke, tapi poinnya apakah kemudian angkanya tetap sama? Kalaulah misalnya berhenti dari Gojek, kemudian cicilan tetap dapat bunga 5% begitu? Ataukah akhirnya harus konversi ke nasabah biasa, tidak lagi mendapatkan bunga 5%? Karena kan tadi melalui skema Gojek. Kalau misalnya bunga 5% ini kan sebenarnya memang juga adalah dari skema FLPP juga ya, Mbak. Jadi memang kemungkinan besar tetap bisa melanjutkan dari under skema tersebut sih. Karena kan kalau Gojek bukan penentu untuk suku bunga ya, tapi itu memang dari pihak banknya. Jadi harusnya sih tetap bisa berjalan seperti tersebut. Oke, terima kasih. Mbak Ardelia Apti, Vice President Swadaya Gojek telah bersama kami CNN Indonesia Business sore hari ini.